Selamat pagi anak-anak dan semoga sehat. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang sebuah materi dari SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam, yang dimana sebenarnya materi ini bertujuan untuk menelaah tentang asal-usul kronologi kejadian yang terjadi pada masa lampau. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab kedua, yaitu bab peradaban kerajaan Islam Mughal di India. Nah, nanti dengarkan ya. Ada beberapa poin yang harus Anda tahu sebelum saya menerangkan secara mendetail. Oke, terima kasih. Ini poin-poin yang saya akan jelaskan. Oke, poin yang pertama adalah sejarah berdirinya kerajaan Islam Mughal di India, atau asal mula dari kerajaan Islam Mughal di India itu sendiri. Nah, dalam poin pertama ini ada lagi pembagian dua poin lagi, yaitu yang menjadi faktor berdirinya. Faktor ini saya singkat, yaitu ambisi. Yang pertama adalah ambisi dan karakter seorang Raja Babur atau Zahiruddin Muhammad Babur sebagai pewaris keperkasaan dari ras Mongolia. Itu yang A, poin yang A. Poin yang B dari asal mula berdirinya kerajaan Islam Mughal di India adalah sebagai jawaban atas krisis yang tengah melanda India pada waktu itu. Nah, di poin B ini, ketika itu terjadi krisis besar-besaran yang dimana seorang kaisar yang bernama kaisar atau raja Ibrahim Lodi dengan kepemimpinannya yang kurang tegas, kontrol masyarakat terhadap kekuasaan juga tidak dipedulikan, sehingga menyebabkan banyak sekali krisis dari bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya, bahkan agama. Banyak sekali perpecahan agama pada waktu itu. Nah, kerajaan Islam Mughal ini menjawab semua krisis itu. Oke, itu yang poin yang A, asal mula bagaimana kerajaan Islam Mughal di India. Nah, sedangkan yang B, strategi dan poin yang B, poin yang kedua, strategi dan kebijakan pemerintah kerajaan Mughal. Nah, ini pada strategi dan kebijakan ini terbagi dalam beberapa, karena banyak sekali, karena silih berganti dari Raja Zahiruddin Muhammad Babur. Setelah dia meninggal diganti Humayun dan seterusnya. Nah, beberapa raja yang saya sebutkan adalah yang pertama, yaitu seorang pendiri dari kerajaan Mughal itu sendiri, yaitu Zahiruddin Muhammad Babur. Yang kedua adalah Humayun, itu anaknya. Terus yang ketiga adalah Raja Akbar, itu anak keturunannya Humayun. Terus Raja Akbar juga punya seorang anak yang akan menggantikan dia sebagai seorang raja, yaitu Jahangir. Terus Jahangir juga punya seorang anak juga yang namanya adalah Shah Jahan. Nah, Shah Jahan ini juga punya keturunan juga, namanya Aurangzeb. Itu Raja Aurangzeb. Terus setelah Raja Aurangzeb meninggal, diteruskan oleh Bahadur Shah. Ini Bahadur Shah yang pertama. Nanti juga ada yang kedua, yang terakhir, yang membuat kerajaan Islam Mughal itu hancur. Oke, setelah Bahadur Shah yang pertama adalah Jahandar. Setelah Jahandar punya seorang anak namanya Shah Alam, atau disebut sebagai Bahadur Shah kedua. Ini menjadi cikal bakal kehancuran oleh sebuah kerajaan atau peradaban kerajaan Islam Mughal di India. Nah, itu poin tentang strategi dan kebijakan bagaimana kerajaan Mughal di India dikembangkan. Terus yang poin yang C ya, yang ketiga adalah tentang berapa kemajuan peradaban Islam masa Mughal di India. Nah, ada beberapa bidang di situ
Salah satunya diantaranya adalah yang paling berkesan mungkin adalah bidang agama. Nah, bidang agama ini terjadi kemajuan pesat atau peradabannya sangat maju, yang pada waktu itu dipimpin oleh raja yang ketiga, yaitu Raja Akbar. Nah, Raja Akbar ini punya konsep yang dimana konsep ini dianggap sangat kontroversial. Akan tetapi Raja Akbar punya maksud yang baik, yaitu mempersatukan agama-agama, terutama agama Islam dan Hindu pada waktu itu terpecah belah, yang dimana tidak bisa diatasi oleh ayahnya, yaitu Humayun. Nah, itu salah satu kemajuan peradaban yang berkesan, yaitu di bidang agama. Nanti juga ada bidang-bidang yang lain seperti ekonomi, politik, dan administrasi pemerintahan negara, bahkan seni dan budaya. Oke, yang poin yang terakhir adalah masa kehancuran dari peradaban Islam Mughal itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa faktor yang penting yang perlu kita garis bawahi adalah terjadi stagnasi dalam pilihan kekuatan militer, sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Kurang bagus dan sangat lemah, sehingga ekspansi yang dilakukan Inggris masuk dengan melalui perdagangan berhasil menggoyahkan kerajaan Mughal dan pada akhirnya dalam pembinaan kemiliteran. Oke, yang B, perosotan moral hidup mewah di kalangan elit politik. Yang C, pendekatan Aurangzeb yang terlampaui kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungannya, sehingga konflik antar agama sangat susah untuk diatasi oleh sultan-sultan sudahnya seperti Jahandar dan Bahadur Shah yang terakhir. Oke, mungkin itu poin yang penting, dan ada materi yang bisa saya sampaikan pada Anda, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang berharga dari runtuhnya bahkan majunya peradaban kerajaan Mughal di India, karena sejarah pasti mengisahkan sebuah nilai-nilai yang bisa kita ambil, entah itu nilai secara moral maupun secara agama. Nah, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.